Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Sinta Nurul Agustin dengan NIM 21241103016 dan teman saya, Hasim Asyari Abdul Mukti dengan NIM 21241103008. Nah, di sini terdapat codingan. Yang pertama yaitu mengimport batch yang berisi from tick enter import dan import time. Selanjutnya yaitu membuat window dengan window sama dengan TK dan dengan judul reg jams. Lalu di sini ada icon dengan foto icon file project. Yang selanjutnya yaitu membuat kanvas dengan lebar 720 dengan tinggi 440. Lalu membuat variabel kanvas dengan width sama dengan lebar dan height sama dengan tinggi. Lalu dipanggil dengan kanvas titik back. Selanjutnya yaitu menentukan kotak player dan batas lantai. Di sini ada variabel kotak sama dengan kanvas create range cell dengan koordinat sebagai berikut dan lebar 2. Lalu ada kotak dalam dengan kanvas rectangle dengan koordinat dan lebar 4 dengan warna merah. Lalu lantai dengan kanvas grid line dengan koordinat sebagai berikut. Lalu ada lebar 4 dan berwarna merah. Selanjutnya yaitu fungsi untuk membuat rintangan atau obstacle dengan depth upscale dengan koordinat X, Y, X1, dan Y1. Return canvas create line dengan koordinat sebagai berikut dan lebar 2 dengan warna hitam. Selanjutnya yaitu membuat obstacle sebanyak 10 buah. Nah, itu ada seperti itu. OBS 0 dengan koordinat sebagai berikut, OBS 1 sampai dengan OBS 9. Selanjutnya yaitu OBS yang dibuat dimasukkan ke dalam list. Lalu membuat list optional dan di return. Selanjutnya yaitu membuat variabel dan membuat teks yang berisi nilai. Nilai yaitu sama dengan 0 dengan skor canvas create text dengan text score, lalu string nilai awal dan font console 14. Lalu nilai total dimasukkan dalam list, lalu skor tambah. Selanjutnya yaitu membuat animasi saat kotak player masuk. Membuat fungsi def dan itu ada di situ ada perulangan while 1 if canvas score kotak list 3 lebih besar dari canvas score lantai 3 kurang 4. Lalu canvas move kotak dalam, template dan window update. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mau teko ini kan? Ya. Di sini kemudian saya akan menjelaskan. Di sini terdapat ada fungsi move dengan parameter rintangan. Di sini fungsi ini dibuat untuk menggerakkan kotak rintangannya tadi. Di sini kan tadi dimasukkan ke dalam list. Di sini kemudian untuk setiap item dalam list canvas.move i speed ini nanti ada di bawah kemudian 0. Ini kan X sama Y. Nah, ini X-nya nanti yang berubah-ubah. Kemudian di sini ada fungsi check all yang merupakan fungsi untuk mengecek apakah kotak player dan obstacle nanti bertabrakan. Sebelumnya di sini saya mempunyai ilustrasinya di sini. Nah, bisa dilihat ini fungsi check call itu seperti ini. Dia mengecek apakah kotak player ini bertabrakan seperti ini, lurus, atau ya apakah bertabrakan dengan obstacle ini.
dari arah sampai sini dan juga atas. Nah, jika ya maka ia akan mereturn false. Ini kita menggunakan koordinat untuk canva.coords yang merupakan fungsi untuk mengambil koordinat dari setiap objeknya, maksudnya setiap ini ya kotak dan obstacle-nya ini. Dan di sini terdapat fungsi untuk menambah nilai. Di sini ada parameter nilai, di mana kemudian nilainya akan ditambah sama dengan 1. Nah, di sini ada canvas.item config. Di sini akan berhubungan dengan apa yang ada di bawahnya nanti untuk merubah teksnya. Dan ini akan mereturn nilai. Dan di sini ada fungsi auto restart. Di sini fungsi ini dimaksudkan saat terjadinya tabrakan antara kotak dengan obstacle, maka program akan berhenti sementara dan akan otomatis mengulangi programnya. Di sini hasil nilainya tadi akan dimasukkan ke dalam skor yang nah ini kemudian akan di sort. Nah, di sini ada item config lagi. Di sini untuk menambahkan skor tertingginya. Nah, di sini mengambil nilai total indeks -1, maksudnya pertama dari belakang. Kemudian di sini ada teks untuk game over dan game will start in. Di sini nanti ada hitung mundurnya. Nah, setelah beberapa saat nanti tulisannya akan dihapus. Kemudian di sini ada fungsi exit yang digunakan untuk exit window-nya. Kemudian di sini ada fungsi kosongan. Kita fungsinya akan saya jelaskan nanti. Nah, kemudian ini fungsi utamanya. Di sini ada fungsi entrance yang tadi sudah dijelaskan teman saya yang ini. Itu untuk membuat animasi masuknya. Kemudian di sini ada ini maksudnya menghubungkan saat kita mengetik space dengan fungsi up. Fungsi up-nya ada di bawah nanti. Kemudian ini ada window pane return, ini maksudnya enter ya, done something. Nah, di sini ini kan fungsi kosongan yang tidak memanggil apa-apa. Nah, maksudnya nanti saat kita mengklik ini tidak akan terjadi apa-apa. Nah, kemudian di sini agar membuat kotaknya nanti ini kotak ini bisa berjalan ke sini. Nah, kita perlu perulangan. Dan di sini kita cek perulangan tersebut apakah itemnya terjadi tabrakan atau tidak. Jika iya, maka akan menjalankan fungsi auto restart. Kemudian setelah beberapa saat akan menjalankan fungsi ini sendiri, fungsi run ini. Kemudian ini untuk speednya, jika nanti berdasarkan skornya ya, jika nanti skornya kelipatan 50, nanti speednya akan bertambah 0,5. Maksudnya speednya ini pergerakan obstacle ke arah sininya itu. Akan di sini sudah speed awalnya min 2. Kemudian yang ini digunakan apakah kotak player itu ada di sini ataukah ada di atas. Nah, jika ada di atas, maka kotak ini akan diturunkan menyentuh lantai. Nah, kemudian di sini untuk menggerakkannya.
Nah, ini window update untuk mengupdate tampilannya. Nah, di sini ada window up di fungsi sebelumnya, di fungsi utama run tadi kan ada. Nah, di sini fungsi up ini kita gunakan untuk menaikkan ini ke atas atau untuk melompatnya lah. Nah, sini ada window bind space dot do something, maksudnya saat kita mengetik space agar tidak terjadi apa-apa, maksudnya ya seperti itu. Kemudian dicek apakah bertabrakan, jika iya maka auto restart dan menjalankan eventnya lagi. Jika tidak, maka kotaknya ini akan berjalan ke atas. Dan ada window update untuk mengupdate tampilan. Nah, di sini ada window bind and return ini enter. Saat kita menekan enter maka programnya akan jalan. Sini window bind x.exit, dan kita menekan x maka programnya akan exit. Dan ini untuk menampilkan tulisannya. Nah, ini untuk menampilkan windownya dan menjaga windownya tetap berjalan. Saya akan mendemokan sedikit. Nah, tampilannya akan seperti ini, kosongan seperti ini. Nah, saat kita menekan enter, nah akan ada kotaknya nanti masuk, itu entrance animasinya tadi. Nah, bisa dilihat kan baru saja terjadi terabakan dan gamenya akan merestart secara otomatis sendiri. Kita tekan jam. Nah, kita keluar. Nah, tadi fungsi kosongan dimaksudkan saat misalnya kita ini sudah di atas, saat kita menekan enter lagi, ini tidak ke atas lagi, melainkan menunggu hingga turun, kemudian saat kita menekan baru ke atas lagi, seperti itu. Nah, kita demokan sedikit. Nah, ini saat kita enter berkali-kali hanya melompat sekali. Nah, high score-nya muncul dan kita coba lagi. Nah, skornya seperti ini dan akan menampilkan skor tertingginya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.